Kak Fatur, selamat sore. Sebelumnya terima kasih banyak nih Kak udah menyempatkan waktunya buat kita tanya-tanya. Di sini mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan Kak, nama saya Serina. Saya ini perwakilan dari kelompok 9 dari Studi Kelayakan Bisnis Trisakti School of Management. Pada kesempatan ini kita mau tanya-tanya nih Kak mengenai usaha dari Freeplay ini. Mungkin sebelumnya kita awal-awal Kak Fatur boleh dong perkenalan diri dulu nih ke teman-teman kita. Kak Fatur di sini sebagai apa sih Kak? Nama saya Fatul Farizi. Saya di sini sebagai co-founder dan juga head of marketing ya, di Freeplay. Untuk pertanyaan pertama nih Kak, sejak kapan sih usaha Freeplay ini didirikan? Kalau sejarahnya ini baru ya, dari Januari 2025 ini. Sebelumnya ini transformasi, awalnya Frey itu brandnya bergerak di foto studio ya, dari 2022 sampai Desember 2024. Terus akhirnya kita ganti dari manajemen, ganti bisnis, model bisnis jadi ke rental PS premium kayak gini, jadi playground kayak gini. Berarti usaha ini masih tercakup bilang baru gitu ya Kak? Oke. Awal ide usaha ini tuh mulainya dari mana Kak? Kalau awal idenya itu pertama dari tahun 2020 ya, waktu pertama kali itu PS5 itu rilis. Terus tahun 2020 itu kepikiran mau bikin usaha tentang rental PS, cuma belum ada modal, belum ada resource yang cukup. Terus ketika 2022 udah punya modal sama resource yang cukup, waktu itu karena lagi trennya self photo studio. Jadi dari kami bertiga waktu itu sama teman saya bertiga itu bikin studio. Akhirnya sampai akhir 2024 ketika mungkin tren self photo itu sudah menurun, kami udah punya modal lebih lagi, resource-nya juga udah cukup untuk merambah ke yang dulu kami rencanakan di 2020. Waktu itu memang modalnya sudah ada dari cash flow dari studio, sudah nggak ada uang yang terlalu banyak dari modal. Terus untuk konsepnya paling dimodifikasi ya, dari yang mungkin rental PS5 yang biasanya cuma buat anak-anak laki-laki, ini kita pengen bikin buat keluarga sama perempuan juga bisa masuk. Pertanyaan selanjutnya, apa sih Kak tujuan utama didirikan usaha ini? Tujuan utamanya kita pengen bikin tempat alternatif buat rekreasi ya, buat mungkin orang tua pasangan, untuk yang baru menikah atau mungkin keluarga muda, mungkin keluarga yang punya banyak keponakan anak itu punya alternatif tempat rekreasi selain di mall. Karena di mall kan juga banyak ya tempat-tempat rekreasi. Nah kita pengen bikin yang alternatifnya supaya juga lebih nyaman juga buat keluarga, nggak usah masuk-masuk ke mall dan segala. Terus untuk motivasi juga pengen bikin tempat yang karena dari kami, saya dan teman saya yang bikin ini suka dengan main game, jadi pengen mengekspresikan hobi main gamenya jadi usaha juga kayak gitu. Oke. Nah selanjutnya nih Kak, saya mau tanya mengenai aspek pasarnya atau STP-nya. Nah kalau boleh tahu untuk segmen pasar tersendiri untuk usaha ini tuh segmentasi pasarnya tuh siapa sih Kak? Kalau segmentasi pasarnya itu utamanya kalau usia ya, kita dari usia 18 sampai 34 ya. 18 sampai 34. Untuk gendernya itu kita memang lebih menyasar ke female untuk lantai 1 atau lantai 2 dan lantai 3 juga baru ini untuk yang private room itu kita menyasar ke perempuan dan juga keluarga muda. Kalau yang laki-laki kita juga ada, tapi biasanya yang smoking room. Kayak gitu tuh segmentasi pasar utamanya. Yang kami juga pernah evaluasi untuk yang paling sering datang itu biasanya kalau untuk weekday itu anak-anak sekolahan karena pulang sekolah ya ke sini. Kalau weekend itu biasanya pasangan dan keluarga muda sih. Nah selanjutnya nih Kak, kan di sekitaran ini juga banyak ya Kak usaha-usaha games kayak gini. Kira-kira apa sih Kak yang menjadi keunggulan unik yang membedakan usaha ini daripada pesaingnya? Dari awal kami memang konsepnya itu lebih ke retro ya, retro. Dekorasinya dari tempatnya pengen yang agak lebih mengingatkan sama generasi saya, kan generasi Gen Z awal ya, itu sering itu seperti perpaduan dari generasi lama sama generasi baru, masih ngerasain Nintendo yang zaman lama. Nah kami pengen dekorasinya itu ala-ala Super Mario, pengen ala-ala Nintendo, makanya dari beberapa ornamen-ornamen atau dekorasinya itu ada ada aspek-aspek Nintendo dan Super Mario. Kita pengen bikin tempatnya juga lebih ramah keluarga. Biasanya kalau game itu tempat-tempat game room itu biasanya identik sama gelap, RGB. Kalau kami lebih utamakan yang lebih colorful supaya anak-anak juga lebih masuk, perempuan juga masih bisa bisa foto-foto juga kayak gitu.
Berarti semua kalangannya masuk ya Kak di sini. Iya, itu kan Oke. betul. Selanjutnya nih Kak, mau tanya mengenai strategi dari harga, lokasi, sama promosi yang digunakan pada usaha ini tuh apa aja sih Kak? Kalau untuk strategi harga, penentuan harga, kami sebelumnya memang banyak lihat harga-harga di Jakarta karena bisnis seperti ini banyak di Jakarta ya, model bisnisnya. Kalau di Jakarta karena mungkin tempatnya juga lebih mahal, terus juga segmen pasarnya juga lebih banyak lagi, lebih luas. Orang-orang di luar Jakarta mau ke Jakarta jauh-jauh, jadi mungkin mereka berani pasang harga lebih mahal. Kalau kita harganya bisa lebih murah, kita selalu mematok harganya lebih murah dari Jakarta. Dan juga mungkin beberapa pesaing terdekat, setidaknya yang di sekitaran Bekasi juga kami melihat harga-harganya, setidaknya kami masih bisa bersaing bahkan lebih murah, supaya dari segmen pasar juga melihat bahwa tempatnya ini bisa worth it untuk didatangi, nggak cuma mungkin bagus tapi harga juga bersaing. Kalau untuk strategi promo biasanya kami melihat beberapa event-event sih, campaign-campaign atau activation-nya itu kami lihat kalau misalnya lagi ada, misalnya akhir tahun ini mau ada libur sekolah, terus nanti juga Nataru, kami pasti akan mengambil respons ya, supaya teman-teman anak sekolahan terus anak-anak yang juga lagi liburan bisa langsung, biasanya harganya itu kita bisa diskon sampai 20%. Kalau boleh tahu, ada nggak Kak alasan kenapa lokasinya tuh pilihnya di Galaxy ini? Kalau di Galaxy memang dari sebelum bikin rental PS ini juga waktu studio kita dari kami pengennya itu di Galaxy, karena kalau di Bekasi ya kami melihat kalau Sumarekon di Bekasi itu Sumarekon mungkin lebih ter tertutup lagi, lebih premium lagi, lebih eksklusif. Jadi orang-orang nggak bisa mengakses semua lini, semua kalangan. Kalau Galaxy itu semua kalangan dari yang anak muda sampai yang tua juga ada di sini. Nah, kenapa alasannya mungkin di Galaxy? Karena itu kita mau orang-orang yang bisa mengakses ke free play ini lebih banyak, lebih luas, nggak tersegmentasi ke kelas-kelas tertentu aja. Berarti itu alasannya biar semuanya tuh aksesnya mudah ya untuk ke sini. Oke Kak Fatur, dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak Kak Fatur. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan diajukan oleh teman saya. Terima kasih Kak. Sore Kak Fatur. Sebelumnya perkenalkan saya Jazila. Saya yang akan melanjutkan pertanyaan dari kelompok saya. Untuk pertanyaan pertama ini, kira-kira peralatan permainan dan teknologi apa saja yang digunakan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan dari pengguna? Oke, kalau untuk peralatan dan perlengkapan, kami selalu mengutamakan peralatan dan perlengkapan yang ramah terhadap keluarga ya, karena memang segmentasi juga keluarga. Jadi kalau dari perlengkapan dulu, memang kalau dari gadget atau dari gear, utamanya kami pakai gadget-gadget PS5 sama Nintendo yang untuk itu kan jasa utama jualan kami ya. Terus kalau untuk keamanan perlengkapan kami juga membatasi beberapa tempat untuk tidak ada tempat-tempat yang bisa merokok dan juga vape, supaya anak-anak juga lebih aman dan nyaman ya. Kalau untuk keamanannya kami tersedia juga CCTV di beberapa sisi, itu untuk memastikan dari kami memiliki security di perlengkapan supaya tidak ada kehilangan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Namun juga masih mengutamakan sisi privasi dari customer. Jadi kami bilang bahwa CCTV-nya itu tidak mengganggu privasi dari customer. Oh, lalu bagaimana dari perawatan atau maintenance yang dilakukan secara rutin di sini, Kak? Kalau dari perlengkapan sendiri, misalnya kita dari PS dan Nintendo ya, dari beberapa bulan sekali, sekitar 2 bulan sekali itu memang ada deep cleaning dari kami untuk PS dan Nintendo. Itu kami bongkar alat-alatnya untuk dibersihkan ya, karena memang banyak sekali, terutama jika ruangan itu berdebu atau mungkin yang di smoking room malah banyak bau rokok yang masuk. Kalau di ruangan itu kami juga beberapa kali melakukan deep cleaning dari tim karyawan dan juga manajemen, bahkan sesekali memanggil tim untuk pembersihan ya, deep cleaning lagi. Karena terutama di Galaxy karena hujan terus kadang-kadang air suka naik, Galaxy suka banjir juga. Jadi beberapa barang atau beberapa sektor itu ada yang lembab, ada yang lapuk, ada yang rusak. Jadi sekitar 2-3 bulan sekali kami memastikan alat-alat itu untuk dicek kembali. Berarti di sini tuh sangat dijaga kenyamanan dan kebersihannya ya, Kak ya. Oke. Selanjutnya bagaimana struktur organisasi dan siapa yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengawasan operasional serta bagaimana proses pengkoordinasikannya, Kak? Ya. Kalau dari manajemen sendiri ini sekarang ada 4 orang ya. Ada 4 orang dari saya sendiri untuk
memang dari owner dan juga co-founder, tapi di hierarki tugasnya ini saya sebagai marketing, ada yang tugasnya di legal, itu untuk memastikan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan hukum dan juga kerjasama itu dilakukan sama satu orang, dan juga untuk satu lagi ada yang fokus untuk operasional, itu merangkap sebagai owner dan juga sebagai manajer. Jadi manajer ini untuk memastikan setiap harinya karyawan dan juga tim-tim terkait bisa bekerja sesuai dengan sesuai dengan tugas pokoknya, lalu juga memastikan bahwa customer itu jika ada gangguan, ada kendala dan juga ada komplain bisa diatasi dengan cepat, seperti itu. Oke, lalu bagaimana dengan proses rekrutmen, seleksi dan pelatihan serta sistem kompensasi untuk karyawan-karyawan di sini, Kak? Ya, untuk kami dari akhir tahun 2024 itu kami mencari karyawan itu pure dari internet ya. Waktu itu pertama kami dari 2 medium, satu dari medsos, terutama di Instagram, satu lagi di Jobstreet. Dan kami mendapatkan kebetulan semuanya itu dari Jobstreet ya. Jadi bukan dari kenalan, bukan dari orang yang kami tahu. Semuanya itu orang-orang baru dan semuanya dari Bekasi ya, karena mungkin dari tempatnya juga dekatnya ke Bekasi, lingkupnya di Jobstreet. Terus untuk pelatihannya, karena waktu itu karyawannya itu kami ambil pertama kali itu 4 karyawan baru, itu langsung kami training dari awal. Hal yang pertama kami lakukan itu pertama menjelaskan bahwa bisnis ini apa. Terus semuanya belum ada yang tahu tentang PS dan Nintendo. Terus juga kan di sini ada Netflix, ada karaoke, jadi dijelaskan dulu. Cara menjelaskan paling gampang itu adalah waktu itu kami studi banding di Jakarta ke 2-3 tempat, melihat bahwa seperti ini tempatnya, bisnisnya, model bisnis seperti ini, operasionalnya seperti ini, terus melihat juga bagaimana karyawan menyambut, bagaimana karyawan memberikan kenyamanan dan hospitality kepada customer. Nah, dari situ akhirnya mereka bisa melihat bahwa oh seperti ini tugas pokok kami nanti. Ketika sudah dilihat, akhirnya kami membuat SOP juga, jadi kayak menyesuaikan dari apa yang kami observasi, karena dari manajemen juga walaupun sudah disiapkan, cuma kami juga kan belum tahu ya kalau ada customer. Akhirnya kami di awal Januari itu sebelum grand opening kami buat soft opening dulu selama 1 minggu, itu untuk melihat bahwa customer dan juga karyawan kami bisa berkesinambungan. Itu pertama kali kami mengundang keluarga, teman-teman terdekat, lalu juga mungkin beberapa orang yang langsung tahu dari TikTok atau Instagram bisa datang dengan harga yang waktu itu masih diskon. Itu utamanya untuk melihat bahwa karyawan ini sudah bisa mengerjakan tugas-tugasnya sesuai yang di brief. Waktu itu masih banyak trial and error, dan akhirnya selama 1 minggu itu kami sempurnakan kembali sampai akhirnya grand opening seminggu kemudian itu sudah mulai lancar. Akhirnya sampai sekarang sudah jalan 11 bulan. Kendala-kendala dan juga masalah, jika dari tim manajemen itu sedang tidak ada yang bisa kontrol langsung, itu karyawan, kru sudah bisa menghandle sendiri tanpa ada manajemen yang langsung turun tangan. Oh, berarti di sini tuh benar-benar dilatih dan dipastikan bisa menyambut tamu dan menyambut yang datang ke sini dengan baik ya, Kak ya. Iya. Oke, sekiranya itu saja pertanyaan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Terima kasih, Kak Fatir. Fatur. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sheila dan saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman-teman saya. Jadi dari awal bisnisnya ini buka, kalau misalkan tiba-tiba ada kayak masalah hukum gitu, Kak. Nah, kira-kira Freepay ini tuh udah ada pegangan hukumnya atau belum, Kak? Ya, untuk dari kami kan salah satu owner kami memang dari lulusan hukum ya. Itu memang dari day jobnya atau pekerjaan utamanya memang mengurusi legal di sebuah perusahaan. Jadi memang kami ada orang yang mengerti di hukum. Terus juga kami memiliki konsultan yang untuk hukum, untuk pajak. Itu jadi kami jika ada hal-hal yang terkait dengan legal, terkait dengan mungkin permasalahan dengan pihak-pihak terkait, itu kami pasti konsultasikan dulu ke pihak-pihak yang mungkin lebih mengerti, terus juga bisa memberikan konsultasi yang lebih jelas. Kalau dari kami sendiri, memang dari kami belum ada PT karena beberapa pertimbangan, jadi sekarang kami masih perseorangan kayak gitu usahanya. Kedepannya ingin membuat PT jika mungkin, tapi karena ada beberapa pertimbangan, karena dari konsultasi dari beberapa pihak bahwa untuk sekarang masih cukup untuk bisnisnya masih perseorangan. Jadi nanti kedepannya mungkin entah CV atau jadi PT seperti itu.
Oke, berarti usaha kakak ini tuh sebenarnya emang udah aman ya dari hukum karena kan udah ada yang ngawasinnya, yang mengerti, yang lebih ngerti tentang hukum gitu ya. Terus dari awal dibentuknya usaha ini kak, ada pengaruh positifnya nggak sih kak ke sosial, kayak misalkan pasti kan buka lowongan kerja gitu ya. Kalau untuk sosial yang paling pertama kami buka lowongan kerja ya. Cuma karena mungkin sekarang udah era digital, jadi kami pakai internet, pakai job street waktu itu mungkin kita nggak bisa menilai orang-orang ini yang radius terdekat. Tapi untuk di sekarang Bekasi setidaknya kami membuka pekerjaan untuk orang-orang di Bekasi. Awalnya kami menerima 4, sekarang tambah lagi satu dan semuanya memang dari orang Bekasi. Kalau dari lingkungan terdekat, memang karena ini lingkungannya dari wilayah properti ya, wilayah dari sebuah properti, jadi mungkin tidak dekat langsung kepada wilayah masyarakat umum, ke rumah juga agak jauh ke wilayah pemukiman. Namun kalau kami yang paling misalnya ada kegiatan-kegiatan sosial atau misalnya kayak waktu lagi bulan Ramadan, kami bikin ada bagi-bagi takjil atau kayak gitu-gitu aja sih. Karena mungkin masih baru juga, jadi kami masih belum bisa meraba kalau bikin kegiatan sosial itu seperti apa. Tapi selebihnya mungkin nanti ke depannya mau ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang-orang di sekitar sih. Karena sekarang ini mungkin di Galaxy ini lagi ada beberapa kendala dari pihak properti dengan tenan atau dengan pihak penyewa. Dari kami dan juga beberapa pihak usaha-usaha di sekitar sini kami berkomunikasi, ada grupnya berkomunikasi dari para owner kepada owner lain untuk kayak bisa mediasi atau bernegosiasi. Jadi seperti ada serikatnya gitu ya dari para tenan untuk bisa berkomunikasi dan mediasi langsung kepada pihak properti supaya ada kejelasan dan juga ada jalan keluar dari permasalahan dari kedua pihak ini kayak gitu. Berarti emang Frepa ini punya dampak ya, misalnya kayak tadi bagi-bagi takjil dan sebagainya. Nah, untuk usaha Frepa ini kak, supaya ada nggak sih kak strategi supaya arus kasnya itu tetap stabil gitu, apalagi kayak misalkan kalau tahun 2020 itu kan ada COVID ya. Nah, di kedepannya kita nggak tahu nih ada tantangan apa lagi nih untuk bisnis ini. Ya, dari kami itu saya dan juga 3 orang lainnya itu memang dari untuk masalah bisnis ini kami ketika mengeluarkan modal, kami juga ketika menginvestasikan uang kami di bisnis ini, kami tidak langsung mengambil uang, bahkan ketika langsung return of investment juga kami nggak langsung banyak-banyak mengambil dividen ya, karena uangnya itu selalu kami jaga di kas. Banyak sekali hal-hal yang mungkin di luar dugaan, misalnya seperti waktu beberapa bulan lalu ada banjir, itu cukup banyak dampaknya kepada alat-alat rusak semua. Itu kami kalau tidak ada kas yang berlebih itu bisa saja langsung tutup kayak gitu, dan itu dampaknya bisa langsung real kan. Mungkin kayak tadi contohnya kayak COVID atau hal-hal yang serupa yang bisa mengganggu kestabilan bisnis, itu kami memang selalu konsepnya itu ya worst case scenario sih. Jadi kalau ada hal-hal yang ketika kami lakukan bisnis, ketika kami ada untung besar, ketika lagi ada suatu campaign yang ternyata sukses, kami tidak serta-merta langsung ambil untungnya saja, tapi kami langsung simpan. Itu simpanan uang itu entah jadi uang kas kami, entah itu akhirnya jadi pengembangan bisnis kami, pengembangan ruangan, pengembangan alat-alat, atau penambahan karyawan. Jadi kami memang simpan karena kami melihat bisnisnya itu sebagai bisnis yang jangka panjang. Terus kalau nanti ada kendala-kendala yang bisa mengganggu kestabilan kami, ya kami memang belum tahu banyak ya kalau ternyata tiba-tiba ada hal seperti COVID kayak gitu ya. Cuma kami sudah mengantisipasi dengan kas tadi, dan juga mungkin dari aset-aset kami kan kayak misal beli PS, beli TV, dan juga alat-alat itu kami serta-merta tidak kayak membeli barang ini untuk dikeluarkan, tapi jika nanti ternyata usahanya tidak berjalan lancar, ini adalah aset yang bisa dijual juga. Jadi kami sudah hitung-hitungan bahwa ini barangnya nanti akan menyusut harganya, misalnya harga awalnya 10 juta, nanti kami menghitung menyusutnya sekitar 20%. Nanti kalau ternyata rugi, sebelum rugi kami sudah jual dulu. Itu yang kami lakukan ketika kami membuka self photo studio. Ketika trennya sudah turun, pendapatannya sudah mulai turun, ketimbang kami paksakan dan akhirnya rugi, kami pindah ke bisnis dan juga jual aset yang ada seperti itu. Berarti waktu banjir di Galaxy ini juga terdampak ya kak? Iya, cukup terdampak karena ini dekat dengan wilayah Galaxy, depan PML itu ada tanggul. Waktu itu bocor, jadi langsung banjir di depan Galaxy itu. Banjirnya itu mungkin sekitar paha orang dewasa ya.
Waktu itu karena kebetulan rukonya juga memang agak ditinggikan, jadi nggak langsung kena, tapi beberapa alat-alat yang di lantai 1 itu hampir kena semua. Selain kotor, lumpur, tapi juga alat-alat semuanya kami servis dan beberapa dibeli baru. Jadi itu cukup kerugian karena waktu itu baru sekitar 4 bulan usahanya berjalan ya. Dan itu juga terdampak kepada tanah-tanah lain di sekitar sini. Jadi memang semuanya terdampak dan semuanya perusahaan sih. Tapi semuanya karena kebersihan di jalanan, lumpur-lumpur semuanya itu ada yang guyup, ada yang mengoordinasikan, jadi ternyata banyak bantuan-bantuan juga dari pihak-pihak terkait. Oke Kak, jadi sekian aja untuk pertanyaan dari saya. Mungkin selanjutnya penutupnya juga akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih Kak. Halo, selamat sore Kak Fatur. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Reva. Nah, sekarang kita mau lanjut ke pertanyaan terakhir nih Kak. Kira-kira ada nggak sih Kak inovasi, ide baru, atau layanan yang ingin Kakak kembangkan di masa depan? Oke, untuk di masa depan ya. Jadi kalau yang kami lihat, kalau kami selalu lihat itu di Jakarta atau di Bandung ya, karena memang itu pusatnya hiburan-hiburan rekreasi seperti ini. Kalau di Jakarta itu banyak sekali tempat-tempat yang menyediakan game room, tapi ada juga untuk racing simulator. Jadi kalau bisnis game ini kayak mau main game balapan daripada mainnya pakai stick atau pakai controller biasa, itu disediakan seperti jok mobil, ada setirnya juga, ada layar khusus seperti lihat langsung. Jadi kami kedepannya pengen bisnis seperti itu, mungkin ada beberapa modifikasi ya, karena mungkin pasar di Bekasi juga kami kebetulan belum ada sih. Nah, kami pengen jadi yang pelopornya, jika lancar nanti pengen dilakukan. Ada juga mungkin kami, ini juga ruangan yang ini ruangan baru sekitar 2 bulan kami bikin, jadi untuk mengakomodasi ruangan orang-orang yang ingin lebih banyak lagi yang datang. Dulu itu maksimal 8 orang per ruangan, sekarang ini bisa sampai 12 orang bahkan lebih. Kami juga kayaknya pengen bikin kegiatan-kegiatan sih kalau untuk ruangan atau mungkin dari gadget itu kurang lebih karena mengikuti teknologi ya, jadi kami mengikuti aja. Cuma kalau inovasi mungkin dari kegiatan-kegiatannya, seperti kami pengen bikin kedepannya, pengen bikin kayak ada nonton bareng gitu, misalnya di malam minggu orang-orang yang mungkin gak ada kegiatan bisa nonton bareng di ruangannya, jadi kayak nonton bioskop cuma rame-rame. Pakai platform OTT seperti Netflix, HBO, Disney dan lain-lainnya. Ada juga nanti rencananya pengen bikin kayak misalnya bikin komunitas werewolf. Jadi orang-orang yang baru kenal ini misalnya malam minggu atau mungkin minggu malam atau hari-hari malam-malam pulang kerja itu nggak ada kegiatan, pengen cari teman baru, pengen cari kegiatan, kita bikin game board, bikin komunitas werewolf supaya bisa isi kegiatan. Kami sebagai penyedia bisnis juga bisa untung karena menyewakan ruangan. Orang-orang juga bisa bikin community, nanti ke depannya mereka ingin maju sendiri, pengen bikin jalan sendiri juga nggak apa-apa. Karena sebelumnya kami juga pernah bikin lomba-lomba kayak kompetisi Tekken, kompetisi game bola, dan sejenisnya itu kami bikin grupnya dan itu akhirnya jalan juga sebagai komunitas. Ke depannya kami nggak jalankan atau nggak manage itu, mereka jalan sendiri kayak gitu. Jadi kami pengen bikin community juga karena itu yang bisa membuat konsumen itu memiliki keterkaitan dan juga kedekatan sama bisnis yang kami buat. Nggak cuma kami jadi penyedia usaha, tapi juga medium untuk mereka bisa berkomunikasi gitu, berkumpul gitu. Oke, baik. Nah, sekarang kita pengen tahu nih Kak, kira-kira dari Kakak sendiri, apa harapan untuk perkembangan Free Play dalam 1-5 tahun ke depan? Untuk jangka pendek kami ingin ekspansi lagi. Yang ada di sini ya, kami pengen ekspansi. Kami masih ada beberapa space atau ruangan yang bisa kami pergunakan. Ada juga beberapa alat-alat yang ingin kami upgrade lagi karena modal dan juga cash flow-nya sudah lebih lancar. Dari karyawan juga, jika ternyata konsumennya bertumbuh, karyawan juga kami bisa tambah lagi, itu juga bisa membuka lapangan pekerjaan ya pada teman-teman. Terus untuk rencana jangka panjangnya kami sebenarnya pengen bikin cabang di beberapa tempat. Cuma karena memang sekarang fokusnya di sini dulu, jadi kami masih uangnya, cash flow-nya itu masih kami simpan untuk operasional dan juga pengembangan bisnis di sini. Tapi untuk 5 tahun ke depan jangka panjang atau mungkin beberapa 3 tahun ke depan gitu, kami pengen bikin cabang setidaknya supaya beberapa tempat-tempat itu beberapa wilayah bisa kami gapai juga pasarnya. Entah itu nanti dalam sistem franchise atau kerjasama beli putus, itu belum kami pikirkan secara detail, cuma kami ada pikiran ke situ. Untuk rencana strategisnya kami ingin ya membuat beberapa program-program seperti tadi, program-program supaya konsumen-konsumennya itu nggak cuma yang datang lalu pergi, tapi kami juga pengen ada return customer
seperti bikin kegiatan-kegiatan, terus juga kami ada sistem member, jadi orang-orang yang sudah main ke sini bisa member, bisa menggunakan poinnya tersebut supaya nanti mereka kembali lagi ke sini kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Fatur. Segitu aja pertanyaan dari kita. Semoga Frepa ini bisa makin berkembang, makin dikenal, dan lancar terus ke depannya.